Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Om Namo Buddhayo, salam kebajikan, Rahayu. Izinkan kami dari kelompok 1 untuk mempresentasikan materi yaitu tentang menentukan visi bersama. Adapun anggota kelompok yang pertama Otong Hidayat dari SMK Negeri 1 Rangkas Bitung, Pak Apian Aktapianto dari SMK 1 Warung Gunung, kemudian terakhir Pak Aspuri SMP Negeri 1 Cibadak dengan pendampingnya yaitu Bu Pina. Visi bersama, setelah kita berdiskusi kemarin ternyata ada kesamaan visi. Di antaranya jadilah sebuah visi bersama, yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila yang mahir dan berjiwa wirausaha serta berwawasan global. Kenapa visi jadi seperti ini? Awalnya kita berdua, Pak Otong Hidayat sama Pak Apian, adalah sama-sama dari SMK, mempunyai visi yang sama dalam hal meningkatkan keterampilan, kemudian mewujudkan profil pelajar Pancasila, menumbuhkan wirausaha. Itulah hal yang sama dengan Pak Alpian antara SMK 1 dengan SMK Warung Gunung. Tetapi ternyata ada kesamaan dengan Pak Aspuri dalam menentukan visinya, yaitu dalam berwawasan global. Jadilah visi bersama, yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila yang mahir dan berjiwa wirausaha serta berwawasan global. Mahir di sini mungkin untuk menentukan keterampilan yang harus dikuasai oleh peserta didik atau siswa yang ada di SMK. Juga berjiwa wirausaha. Ini bisa muncul baik di SMP maupun di SMK, karena tugas pokok anak-anak SMK adalah harus memiliki BMW, mobil yang sangat mewah. Yang artinya B adalah dia bisa bekerja, M-nya dia bisa mandiri, dan W-nya atau W-nya adalah dia bisa berwirausaha. Oleh karena itu kita memiliki mimpi bersama, yaitu ingin memiliki murid yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif, juga mahir pada kompetensi yang diampunya sesuai dengan jurusannya, serta memiliki jiwa wirausaha, dan tentu tidak lupa memiliki wawasan yang global. Untuk mencapai tujuan tersebut, cita-cita atau mimpi tersebut, maka kita menggunakan pendekatan manajemen Bagja atau yang kita kenal dengan B. Kita buat pertanyaan utama dalam menentukan arah penelusuran. Muncul pertanyaan, bagaimana cara mewujudkan profil pelajar Pancasila yang mahir dan berjiwa wirausaha serta berwawasan global? Kalau kita singkat mungkin P3KBG. Tentu dengan tindakan. Kita mencari banyak informasi dari literasi, buku, jurnal, atau apapun tentang profil Pancasila, maupun materi-materi tentang jiwa wirausaha, serta dengan cara belajar yang baik tentunya. Langkah berikutnya bisa juga berkonsultasi dengan pemangku kepentingan, kebijakan-kebijakan mungkin dari dinas provinsi dan seterusnya. Atau mungkin kita bisa sharing dengan sekolah-sekolah yang sudah menerapkan secara praktis dalam usahanya atau aplikasi baik secara daring maupun luring. Kemudian kita juga bisa melakukan studi banding ke sekolah unggulan atau di dunia usaha, dunia industri UMKM yang berhasil. Itu mungkin tindakan yang bisa dilakukan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila tersebut.
Setelah kita membuat pertanyaan utama dan menentukan arah penelusuran, kita lanjutkan ke A berikutnya adalah ambil pelajaran. Di sini kita menentukan pengambilan pelajaran, di antaranya bagaimana sekolah dalam membangun pembiasaan muridnya sehingga dapat terwujudnya murid atau siswa profil pelajar Pancasila mahir berjiwa wirausaha. Mungkin bisa diambil tindakan mencari tahu dan mencatat bagaimana sekolah atau guru itu membangun kegiatan pembiasaan muridnya dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila dan jiwa wirausaha. Dan ini tentu sudah masuk ke program sekolah. Di antaranya banyak kebiasaan-kebiasaan yang sudah melekat dalam kehidupan kita sehari-hari dalam proses pembelajaran. Di antaranya hal yang simpel adalah berdoa sebelum dan sudah belajar. Kemudian mungkin kalau yang sekolah ada masjidnya bisa sholat berjamaah atau sholat duha. Atau yang paling mudah lagi adalah kita membudayakan 3S, senyum, sapa, dan salam. Pertanyaan yang berikutnya masih diambil pelajaran adalah situasi apa saja yang selama ini telah mendukung usaha mewujudkan profil pelajar Pancasila dan yang berjiwa usaha serta dia juga mahir, tentu dan juga berwawasan global. Tindakannya yaitu kegiatan pembiasaan yang sudah ada di sekolah dikaitkan dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila yang sudah berjalan, kita semakin dikuatkan. Contoh dalam hal apa? Di setiap sekolah mungkin ada program. Kalau di sekolah saya mungkin ada yang disebut dengan Jumsih, Jumat Bersih. Di sekolah Pak Aspuri di SMP mungkin ada Kamis Bersih, atau di Pak Apian mungkin di hari apa gitu. Nah, di situ memunculkan sebuah pembiasaan profil pelajar Pancasila, dan di situ memunculkan karakter bergotong royong, karakter mandiri, seperti itu yang diharapkan sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Masih dalam ambil pelajaran, dalam pengambil keputusan, ambil pelajaran, kita ke pertanyaan berikutnya. Keterampilan apa yang sudah dikuasai untuk mendukung usaha mewujudkan profil pelajar Pancasila? Tentu tindakan atau keterampilan yang bisa diambil yang sudah dikuasai adalah pembelajaran yang sudah diintegrasikan nilai profil pelajar Pancasila dan jiwa kewirausahaan yang sudah mampu membangun relasi positif dengan para ahli dan dunia usaha. Contoh konkret, mungkin kita sudah mulai pembelajaran dengan berbasis proyek. Berbasis proyek di tiap pembelajaran sehingga peserta didik dituntut untuk belajar mandiri, untuk belajar berwirausaha dalam mengaktualisasi pembelajarannya sehari-hari dalam kehidupan. Mulai ditumbuhkan jiwa-jiwa tersebut, diantaranya yang sudah kelihatan ada gerakannya adalah siswa-siswi sudah mulai belajar berbisnis, baik berbisnis real ataupun berbisnis online dengan cara mungkin reseller dari toko-toko atau dari toko-toko online dan lain hal. Itu sudah mulai kelihatan. Itu bentuk-bentuk dalam meningkatkan keterampilan dalam mewujudkan baik nilai profil pelajar Pancasilanya maupun jiwa kewirausahaannya. Kita masuk ke G, yaitu menggali mimpi. Dalam tindakan ini tentu dalam menyusun narasi keadaan ideal. Muncul pertanyaan, apa sumber daya dan potensi yang tersedia untuk mempertahankan lingkungan sekolah yang dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila, berjiwa usaha, mahir, dan berwawasan global? Bisa kita lakukan tindakan yaitu sudah memilikinya sumber daya guru yang kompeten di bidangnya, memiliki sarana pendukung dan kemitraan dengan dunia usaha dan industri dalam mengembangkan jiwa KWU. Untuk sekolah yang sudah PK, mungkin di kita guru-guru sudah ada diklat pusat keunggulan, hampir beberapa persen sudah tersosialisasi tentang kurikulum merdeka, tentang dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila. Mungkin untuk sekolah-sekolah yang belum ditunjuk
untuk melaksanakan bisa sharing atau berbagi atau mungkin studi banding ke sekolah-sekolah yang sudah menggunakan kurikulum merdeka atau ke pusat keunggulan. Berikutnya, setelah G kita masuk ke J, jabarkan rencana. Di jabarkan rencana ini kita akan mengidentifikasi tindakan yang diperlukan. Pertanyaan yang muncul, apa langkah paling sederhana atau langkah pertama yang bisa dilakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan jiwa wirausaha murid atau siswa? Kita bisa lihat dengan membuat kesepakatan kelas atau sekolah yang melibatkan siswa atau murid, orang tua murid, dan seluruh pemangku kepentingan. Ini harus benar-benar masuk ke program sekolah. Karena kalau tidak adanya dukungan, pasti program ini tidak akan bisa berjalan. Karena ini harus adanya kerjasama, stakeholder, pemangku kepentingan, maupun daya dukung dari orang tua. Masih pertanyaan yang kedua, dijabarkan rencana, yaitu apa tindakan-tindakan yang bisa mendukung usaha mencapai terwujudnya profil pelajar Pancasila dan KWU? Kita lihat tindakannya mungkin kita bisa diambil, yaitu membuat capaian yang realistis untuk tiap siswa atau murid di setiap minggunya dalam bentuk portofolio sikap dan tindakan positif yang dievaluasi oleh wali kelas dan pembimbingnya. Kalau bisa berbagi pengalaman mungkin di sekolah saya yang sudah PK, ini ada yang disebut dengan tim P5 atau khusus dia menangani tentang profil pelajar Pancasila. Ini biasanya bergabung bekerja sama dengan guru-guru BK yang terus memantau perkembangan progres dari sikap-sikap yang sudah tertanam, sikap-sikap yang sudah berubah dalam hal profil pelajar Pancasila tersebut. Makanya di kurikulum Merdeka ada beberapa jam yang harus memuat tentang materi profil pelajar Pancasila. Untuk teknisnya mungkin bisa include di mata pelajaran atau mungkin bisa dipisahkan dengan mata pelajaran dan menunjuk guru-guru yang khusus mengajar tentang P5. Seperti itu. Masih di J, jabarkan rencana, yaitu pertanyaan berikutnya, bagaimana mengukur kemajuan dan melanjutkan langkah? Tindakannya adalah melakukan refleksi dari setiap kegiatan usaha mencapai terwujudnya profil pelajar Pancasila dan kewirausahaan dalam membuat langkah aksi yang nyata pada kegiatan berikutnya. Masuk ke A, atur eksekusi. Dalam atur eksekusi ini kita membantu transformasi rencana menjadi nyata. Pertanyaannya, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau pelaksanaan pembiasaan murid dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila dan kewirausahaan tersebut? Untuk tindakannya, kita mengajak kolaborasi atau bekerja sama semua pemangku kepentingan pendidikan yang memiliki keinginan yang sama dalam merubah paradigma belajar, bahwa tujuan kita pendidikan adalah goalnya melahirkan siswa-siswi yang memiliki profil pelajar Pancasila. Masih di pertanyaan dalam atur eksekusi adalah siapa saja yang akan libatkan dalam mewujudkan rencana ini, berperan sebagai apa? Kita mungkin bisa melibatkan semua unsur yang ada di sekolah, dari mulai kepala sekolah, para wakabid atau wakasek yang memegang tanggung jawab di bidangnya. Kalau di SLTA mungkin kita mengenal 4 wakil. Wakasek kurikulum bertanggung jawab dalam hal akademik, penyusun program, pembelajaran, dan seterusnya. Wakabid bidang kesiswaan dia mengatur bagaimana siswa ya, dalam hal membina, menyerap potensi-potensi dengan membuka banyak ekstrakurikuler yang bisa disediakan. Wakasek Humas, kalau di SMK dituntut banyak bagaimana bekerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri.
Sebab link and match harus terjadi antara SMK dengan industri. Tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Lulusan tidak akan terserap kalau tidak adanya kesesuaian antara yang mengeluarkan dengan yang membutuhkan. Makanya terjadilah yang disebut dengan link and match, atau istilah sekarang kita mengenal juga dengan teaching factory atau pembelajaran berbasis industri. Industri masuk ke sekolah, masuk ke kurikulum untuk menyampaikan hal-hal yang dibutuhkan dalam perkembangan dan kemajuan dalam dunia industri yang dibutuhkan produknya oleh masyarakat. Seperti itu. Wakabid Sarana Prasarana sudah pasti menyiapkan sarana-sarana pendukung, baik dalam proses pembelajaran, pembinaan terhadap siswa, maupun terjadinya hubungan industri, hubungan masyarakat, dan lain-lain. Kepala jurusan juga bertanggung jawab pada peningkatan kompetensi-kompetensi yang ada di jurusannya. Ya, wali kelas ini adalah ujung tombak paling utama sebagai orang tua di kelas. Ialah yang mengetahui perkembangan secara psikologi, perkembangan kemampuan masing-masing siswa dalam hal peningkatan pembelajarannya. Guru juga bertanggung jawab pada peningkatan kompetensi, keterampilan, keahlian. Tokoh agama, para pakar dunia usaha, alumni yang sesuai dengan bisa mengakses ke dalam murid atau bisa kepentingan terhadap siswa. Pertanyaan yang berikutnya masih dalam atur eksekusi adalah bagaimana mencatat kemajuan kegiatan atau pembiasaan untuk mencapai wujud profil pelajar Pancasila dan jiwa wirausaha. Tindakan yang bisa dilakukan adalah membuat portofolio, sikap dan tindakan positif siswa selama kegiatan pembiasaan dan saat pembelajaran kewirausahaan. Pertanyaan berikutnya adalah siapa yang akan menampung curhatan tentang kesulitan-kesulitan yang dilakukan usaha mewujud dalam profil pelajar Pancasila dan jiwa wirausaha, yaitu kita persiapkan pencatatan sikap, tindakan positif siswa, lakukan wali kelas, guru BK, jiwa kewirausahaan, dan oleh Kajur. Tadi sudah disampaikan bahwa di sekolah SMK Negeri 1 Rangkas Bitung mungkin bisa dicontoh oleh sekolah yang lain. Kita menyiapkan guru khusus menangani P5. Itu gabung dalam guru-guru BK atau bimbingan konseling. Jadi dia bisa masuk kelas dengan menggunakan jam-jam yang disediakan oleh kurikulum, ya teknisnya, atau guru mata pelajaran tersebut ya mengajar selain apa yang diajarkan juga mengajar tentang P5. Tapi di SMK 1 selama ini dipisah. Yang guru khusus pengajar contoh agama, P5-nya sisihan jamnya itu dilakukan oleh P5 atau guru-guru P5 seperti dengan dipimpin oleh seorang koordinator. Demikian yang bisa kami sampaikan dari kelompok 1. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.